Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsi dengan NIM 2004017. Perkenalkan, nama saya Asli Hatunisa dengan NIM 2004082. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Pandemi Terhadap Pengelolaan Ikan di Desa Muara Reja. Latar belakang: perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya ikan. Penduduk yang berada di wilayah pesisir pantai cenderung memilih pengelolaan ikan sebagai mata pencarian sehari-hari, seperti pembuatan ikan asin dan tidak sedikit juga langsung penjualan ikan segar hasil panen dari laut. Namun, akibat pandemi saat ini sangat mempengaruhi omset pasar dan jual beli masyarakat sekitar. Penurunan drastis penjualan mengakibatkan banyak orang yang sampai melakukan suntikan dana dari bank ataupun mengajukan pinjaman dari bank. Melihat dari kuesioner yang dibuat, lebih dari 80% masyarakat mengalami penurunan ekspor dan impor. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan perekonomian usaha pengelolaan ikan di Desa Muara Reja sebelum adanya pandemi dan setelah pandemi, serta pengaruh pandemi terhadap usaha pengolahan ikan di Desa Muara Reja. Untuk batasan masalah kita bagi menjadi dua. Yang pertama, objek penelitian dilakukan oleh beberapa orang nelayan dan pekerja pada bidang pengolahan ikan di Desa Muara Reja. Dan yang kedua, hampir sebagian masyarakat di wilayah pesisir pantai mengalami penurunan pendapatan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui keadaan finansial usaha pengolahan ikan di Desa Muara Reja sebelum adanya pandemi dan setelah pandemi, serta mengetahui apakah ada pengaruh pandemi terhadap usaha pengolahan ikan di Desa Muara Reja. 4 dasar teori. Yang pertama, teori pendapatan, dan yang kedua, masyarakat nelayan, yang ketiga, krisis ekonomi, dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir. Yang pertama, teori pendapatan adalah pendapatan merupakan hasil yang diterima oleh setiap orang melalui kegiatan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mata pencarian pokoknya mencari ikan di laut dan hidup di daerah pantai. Dan yang ketiga, krisis ekonomi. Pada negara berkembang, dampak krisis ekonomi bisa lebih berat jika kemampuan keuangan pemerintah tidak mencukupi untuk mengulangi penurunan pada investasi, produk, dan ekspor. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir. Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Metode penelitian. Pada tahap penelitian yang dilakukan adalah satu observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan datang langsung dan mencatat segala hal-hal yang dianggap perlu dan yang dilakukan oleh objek dari penelitian itu. Yang kedua, survei. Survei adalah sebuah metode penelitian dengan cara pengambilan sampel sebagai perwakilan dalam suatu populasi. Dan wawancara adalah sebuah cara mendapatkan data dengan menggali informasi pada narasumber yang dianggap cocok dengan tema penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan menggunakan data analisis di Microsoft Excel dan menggunakan data statistik dengan menggunakan IBM SPSS Statistik. Metode penelitian atau metode pengumpulan data. Yang pertama, kita ada observasi, dan yang kedua, kita melakukan wawancara kepada 2 orang. Tapi yang untuk jadikan sampel itu kita hanya cuma 1. Yang ketiga, kita membuat kuesioner lalu kita menyebarkan kepada populasinya, yaitu yang keempat, nelayan dan para pekerjanya. Dan yang kelima, sampelnya itu kita ambil dari Bapak Ali Syafi'i. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan oleh penelitian kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could've